Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Contoh yang saya hormati beserta Bapak Kepala Sekolah, puji syukur alhamdulillah senantiasa marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas SD Negeri 1 Contoh dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh beliau Bapak Agung Sunarputro Tanuwijaya SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7. Susunan acara pada kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga penutup. Menginjak acara pertama pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Menginjak acara yang kedua, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh beliau Bapak Agung Sunarputro Tanuwijaya SPD SD. Waktu sepenuhnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kenikmatan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam tugas diseminasi kami, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sebagai salah satu tugas dari kami, yaitu untuk mendiseminasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk mencairkan suasana kita coba latihan tepuk ya. Jadi ada tepuk 1 sampai dengan tepuk 5. Jadi kuncinya semakin banyak tepuknya semakin cepat ya. Kalau tepuk 1, tepuk 2 saya yakin sudah bisa Bapak Ibu. Coba saya tes dulu. Tepuk 1, 1, 2, 3. Nah, masih kurang ya. 1 kompak, 1 ya, 2 ya, 3. Nah, agak cepat ya. Ya, tepuk 3, 3, 3, 2, 2, 1. Coba tepuk 4. Nah, tepuk tangan. Ya, tepuk 4. Prok 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 ya. Prok 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 nadanya ya. Prok 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 prok. Nah, ingat-ingat prok 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 prok. Coba tepuk 4. Kurang cepat. Prok 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 ya. Tepuk 4. Tepuk 4. 4, 3, bubar 3-nya. Ya, tepuk 5. Oh, bingung 5-nya. 5-nya kayak supporter. Ya, Indonesia. Iya, Indonesia supporternya. Indonesia. Prok 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 prok. Nah, ya. Tepuk 5. Tepuk ini paling gampang ya. Kalau sedang nonton badminton bola pasti apa? Tepuk 5. Prok 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 prok. Tepuk 5. 5, 4. Ya, bubar. Oke, nanti dilatih lagi ya. Ya, itu sebagai variasi saja ya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama, seperti kita tepuk, kiat
Islam agama yang benar, oke. Islam agama yang suci, betul. Islam yang diridhoi, yakin kami tiada ragu lagi. Nah, bisa nggih? Ya, siap. Allah sesembahan kami, Muhammad idola kami, Al-Quran pedoman kami, Islam keyakinan kami, Islam agama yang benar, Islam agama yang suci, Islam yang diridhoi, kami tiada ragu lagi. Nah, sudah pinter-pinter Bu. Ya, kita senam dulu untuk di awal biar badannya agak lemas ya, tidak ngantuk. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu di sela-sela. Ya, sambil bernyanyi ya. Dan tugas nih, kita semangat ya, tidak ngantuk lagi. Ya, tadi sebagai sweeping saja. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan kedisiplinan positif di sekolah kita yang tercinta ini. Masih gokil sedikit. Ya. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa konsep utama dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, ya, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Inilah beberapa hal yang akan kita bahas secara bersama-sama.
Baik, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah itu pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ada kata-kata terdiferensiasi. Nah, itu artinya setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap guru itu wajib mengetahui kebutuhan anaknya apa, dan kita harus memenuhi semua kebutuhan dari siswa kita. Itu dikatakan terdiferensiasi. Nah, yuk kita coba ini belajar profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, silakan dibuka, kita pendidikan bersama-sama. Lagu-lagu itu bisa kita putarkan di kelas kita. Nah, yang pertama tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin itu dalam budaya kita, ya, dalam disiplin yang berarti menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, contohnya seperti murid kita, ya, melakukan disiplin karena ingin mendapatkan pengakuan, ya, dari seorang gurunya. Nah, terus kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini sering, ya, karena kita harus bersikap disiplin, maka terkadang kita menjadi kurang nyaman ketika di awal-awal untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu, yang perlu ditekankan adalah kita meningkatkan motivasinya intrinsik, jadi motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Ya, jadi dari faktor dirinya, jadi bukan dari faktor kita.
Ya sebab dari faktor kita terkadang anak itu mau melakukan karena ada gurunya atau karena ada bapak gurunya, kalau tidak ada kembali ke seperti semula. Nah, makanya kita menanamkan motivasinya yang intrinsik. Ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini goal kita. Ya, jadi anak-anak itu berlaku positif ya tanpa harus ada sogokan. Sebenarnya artinya kita memberikan suatu hadiah. Kalau misalnya disiplinnya A, B, C, D bagus, kita berikan hadiah atau berupa ancaman. Ya, kalau misalnya di gara-gara PR nanti kita ancam. Ya, misal bersihkan lapangan atau menyapu atau bersihkan kamar mandi. Nah, itu juga bisa berupa hukuman. Nah, ini ya yang kita hindari. Jadi dalam pembuatan disiplin positif kita menunjukkan anak tanpa harus melakukan sogokan, ancaman maupun juga hukuman. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Ya, jadi setiap manusia yang dilahirkan ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar kita. Jadi semua orang akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Ya, terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini sebagai seorang anak pasti ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya maupun dari para gurunya. Ya, dan juga memiliki rasa ingin diterima. Ya, jadi seorang siswa kadang-kadang dengan teman lainnya kok sering dijauhi. Nah, padahal itu sifat dasar manusia, dia ingin diterima oleh kelompoknya. Ya, ini sering terjadi bahkan di lingkungan SD juga sudah ada yang namanya geng-geng seperti itu. Jadi kalau nggak follow bukan teman. Nah, jadi seperti itu. Terus yang ketiga ada penguasaan. Jadi dasar manusia. Jadi penguasaan keterampilan. Ya, keterampilan apa saja. Ya, baik itu misalnya masak atau skill apapun. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Dan berikutnya adalah kebebasan. Jadi kita memiliki kebutuhan yaitu bebas. Jadi manusia itu intinya bebas. Ya, itu karena memang sudah wataknya. Jadi ingin di luar dari kondisi yang ada. Ya, dan juga adalah kesenangan. Nah, ini yang terkadang kita lupa, sering banyak bekerja lupa untuk liburan. Ya, insya Allah kita liburan ya, biar tidak sepaneng. Jadi anak-anak kita ajak juga kesenangannya. Motivasi perilaku manusia yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi dorongan motivasi itu. Oke, jadi kita menumbuhkan motivasi anak secara intrinsik ya, jadi dari dalam dirinya ya, dengan tujuan tertentu, mungkin dengan mendapatkan nilai yang terbaik ya, atau mendapatkan apa, itu namanya motivasi. Nah, ada beberapa hal tentang motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi kebanyakan siswa kita melakukan disiplin karena ini, ya tidak nyaman, ya, karena takut untuk dihukum. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ya, mungkin seorang guru memberikan iming-iming, nanti kalau bukumu bagus atau dalam buku bagus akan mendapatkan A, B, C. Nah, itu jadi murid itu ingin mendapatkan sesuatu ya karena dia dijanjikan, melakukan sesuatu karena dijanjikan. Ini juga motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan atau nilai kebaikan dalam dirinya. Nah, ini juga sama, masih merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia mau melakukan sesuatu ya karena dia menganggap dirinya itu lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini kita akan mengidentifikasi tentang konsep disiplin yang gagal itu seperti apa. Yaitu ada 2, yaitu ada berupa hukuman dan juga berupa penghargaan. Hukuman biasanya itu menyakitkan. Ya, misalnya kalau hukuman itu berupa fisik ya, rata-rata, dan juga membuat siswa juga tidak nyaman. Ya.
Selain itu juga membuat siswa itu atau murid menjadi takut, ya karena gurunya mungkin galak, ya sering menghukum, ya dan juga memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Ya, terus murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, makanya murid itu selalu menyembunyikan kesalahan. Ketika ada kesalahan dia ditanya siapa yang melakukan, pasti nggak ada yang ngaku, ya karena takut ya kena hukuman. Nah, terus juga murid menjadi rendah diri. Nah, yang kedua adalah penghargaan. Ya, penghargaan itu tidak, salah satunya jadi meski tidak efektif, ya karena siswa hanya melakukan sesuatu ingin mendapatkan. Ya, terus dapat merusak hubungan atau sifat iri, ya karena yang mendapatkan cuma itu saja, yang lainnya tidak mendapatkan. Terus juga mematikan kreativitas, ya karena yang si muda pasti akan tahu bahwa nggak akan dapat hadiah, makanya tidak akan melakukan kreativitasnya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini di kurikulum 34 di kurikulum Merdeka sudah tidak diberlakukan lagi. Ya karena sistem ranking ternyata ya meskipun dia di kelas 1 sampai kelas 6 SMP SMA ranking 1 belum tentu dewasanya juga mendapatkan orang yang sukses. Bahkan kebanyakan orang sukses itu yang rankingnya malah di bawah rata-rata. Ya seperti itu. Jadi ranking itu bukan jaminan kita ya untuk hidup bahagia di masa mendatang. Ya, terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5. Indonesia hafal. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang kita kembangkan ya Bapak Ibu. Tadi yang gagal, sekarang yang suksesnya itu dengan konsekuensi ya. Ini penguatan jangka pendek. Jadi kita hanya jangkauannya hanya jangka pendek saja. Misalnya kita dalam menghadapi prestasi yang baik juga jangka pendek. Nah, terus perlu monitoring berkelanjutan. Nah, ini namanya konsekuensi. Jadi kita harus memantau terus ya. Terus juga stimulus dan juga ada respon. Nah, terus di sini murid akan menghormati peraturan. Ya, terus kehilangan waktu untuk menuruni kesalahan. Nah, ini kalau kita melakukan konsekuensi. Nah, yang dianjurkan yang apa? Yang di sini Bapak Ibu, yaitu tentang restitusi. Nah, di sini di dalam restitusi murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa kita, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, misal murid kita ada sesuatu hal yang mungkin kita amati itu ada yang berbeda dalam hariannya. Nah, ini kita mengajak siswa untuk identifikasi kesalahannya apa, nah, terus kita bantu untuk memecahkannya. Nah, terus murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain, karena kita membantu murid kita mengidentifikasi dulu. Ya, misalnya murid kita pasti terlambat, kita tanya kenapa. Ya, jadi kita tidak langsung menjustis murid kita bersalah. Ya. Terus juga ada teori kontrol. Ya, ini siswa kita akan mengontrol dirinya sendiri untuk tidak melakukan kesalahan lagi, dan murid juga menjadi bersemangat ya dalam memperbaiki kesalahan. Ya, ini adalah identifikasi yang dianjurkan yaitu dalam restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, ya ini yang akan kita bahas ya. Nah, apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gunsen tahun 2004. Nah, ini adalah restitusi. Jadi kita menciptakan kondisi baru di mana siswa yang dulu sering melakukan sebuah kesalahan kita rekondisikan ya sehingga siswa akan menjadi karakter yang lebih baik, itu dari restitusi. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, ya, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita berdiskusi dengan siswa, kita bertanya, ya, siswa itu bukan menebus kesalahan, tapi kita ajak belajar dari kesalahannya. Ya. Terus kita juga bisa memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Istilahnya kita menjadi guru BP-nya. Ya. Terus kita juga memberikan tawaran. Ya. Misalnya begini, ya. Kalau misal terlambat, kita tanyakan, ya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita tanyakan kepada anak, ya, apa yang ingin kamu ubah, apa yang ingin kamu perbaiki. Ya, jadi kita tidak memaksa anak untuk melakukan A, B, C, D. Ya, terus menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, jadi kita menggali sebenarnya apa sih terjadi dalam diri anak itu. Ya, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kok anak sampai terlambat? Nah, kita telusuri. Mungkin ternyata karena malam terlalu banyak
menonton film atau bergadang, nah, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhannya. Nah, terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di sini kita menguatkan karakter siswanya, yaitu menguatkan dan fokus pada solusi, dan kita kerjasama dengan anaknya, kita carikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itulah ciri-ciri dari restitusi. Di sini ada perbedaan yang sangat mencolok ya Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, ini contoh kasus misalnya siswa mencontek saat ulangan ya. Biasanya hukuman itu guru akan menghukum siswa tersebut untuk menghormati bendera selama 10 menit. Ini biasanya kalau hukumannya seperti itu, atau guru marah-marah ya, sehingga siswanya menjadi takut ya. Atau bisa juga kita dengan model konsekuensi ya, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan ulangan lagi saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini sebagai konsekuensi karena tidak mengerjakan PR. Atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini kalau kita mengambil konsep konsekuensi. Nah, tapi kalau kita mengambil restitusi, nah di sini guru akan menanyakan dulu, yang menanyakan keyakinan kelas ya, dalam dirinya dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Kita tanya dulu keyakinan kelasnya apa. Nah, terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, ini kalau kita menerapkan proses restitusi. Nah, di sini ada 5 kontrol ya dalam restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, ya, yang kedua pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, nanti kita akan kupas hukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, manajer itu seperti apa. Dan di sini sudah ada contoh-contohnya. Nah, contoh penerapannya. Ya, yang pertama penghukum. Penghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu biasanya kita akan melakukan hal-hal seperti itu yang namanya penghukum. Jadi langsung diberikan hukuman. Pembuat rasa bersalah. Ya, biasanya berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, nah, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, karena ada kata-kata kecewa sehingga siswa menjadi lebih merasa bersalah. Ya, atau guru juga bisa memposisikan sebagai teman ya, dengan kata-kata ayolah jangan terlambat lagi, nah, buat Pak Guru bangga. Yang kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kalau kita posisikan sebagai teman, atau kita juga bisa memposisikan sebagai pemantau. Nah, kita bisa mengatakan, ya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu kalau kita posisi sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, ya kita akan mengatakan apakah kamu tahu kesalahan kamu. Jadi kita mengidentifikasi dulu kesalahannya. Habis kita bertanya lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan. Jadi kita mengharapkan siswa kita ya, memperbaikinya bagaimana, terserah siswa. Nah, kita akan tuntun seperti itu. Nah, videonya seperti ini, kita simak bersama-sama. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu.
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, jadi inilah efeknya ya Bapak Ibu. Nah, jadi dampaknya kalau kita mengambil posisi penghukum, murid akan menjadi pendendam ya, dan juga tidak menyukai gurunya ya, dan juga pelajarannya karena mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya posisi sebagai merasa bersalah ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sering ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah ya, nanti siswa kita akan menjadi membuat siswa merasa selalu bersalah. Ini juga termasuk identitas gagal juga ya. Dan juga membuat siswa menjadi rendah diri ya, sehingga dia akan menarik diri dari lingkungannya. Nah, sekarang kita akan melihat sebagai posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin
cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tempat santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini dampaknya nih Bapak Ibu kalau kita memposisikan diri sebagai posisi teman. Nah, jadi murid akan tergantung oleh satu orang guru ya, karena dia yang paling baik daripada guru yang lainnya. Jadi ada sifat ketergantungan ya. Dan juga membuat murid juga tidak mandiri ya, karena dia sudah paling sama guru sudah diberesin ya. Jadi seperti itu. Jadi ada ketergantungan dengan orang lain. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, sekarang sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini kalau sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Jadi murid akan menghitung konsekuensinya. Jadi kalau misalnya saya salahnya apa, maka saya akan mendapatkan konsekuensinya seperti apa. Nah, itu sifat sebagai pemantau. Ya, nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang
memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, demikian 5 posisi kontrol yang disampaikan. Ya, jadi yang paling ideal adalah posisi manajer, ya, di mana nanti siswa kita identifikasi dulu kesalahannya apa. Ya, terus kita diskusikan, ya, kenapa kok mereka membuat salah. Nah, setelah itu kita berdialog lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki. Jadi kita memberikan tawaran. Ya. Jadi siswalah yang mencari permasalahannya, siswa juga yang mencarikan solusinya. Jadi seperti itu, si guru tugasnya hanya sebagai manajer saja. Ya. Nah, berikutnya tentang keyakinan kelas di sini Bapak Ibu tadi sudah disampaikan. Ya, di manajer ada mengatakan tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, dulu kita mengenal dengan nama peraturan, ya, tapi sekarang di kurikulum Merdeka kita ubah menjadi keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ya, padahal kita meyakini, ya, kalau kita menggunakan helm ketika terjadi kecelakaan kita bisa mengurangi tingkat kefatalan dalam kecelakaan. Nah, makanya kita yakin menggunakan helm bisa membuat diri kita lebih aman lagi. Itu namanya keyakinan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, karena kita yakin, ya, Bapak Ibu, dengan memakai masker dan mencuci tangan akan menjaga diri kita dari penyakit, jadi dapat mencegah, ya, seperti itu. Makanya dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, di sini kami sudah melakukan beberapa kegiatan dengan anak kelas 6, yaitu membuat keyakinan kelas. Ya, pertama, siswa kita ajak diskusi dulu, ya, tentang peraturan kelas kita. Nah, apa saja? Nah, setelah kita diskusi, kita baru merumuskan tentang peraturan menjadi sebuah keyakinan, seperti itu. Nah, dari diskusi itu, nah, kita bersama-sama dengan siswa kita tempel keyakinan kelas di kelas kita. Jadi mungkin dibuatkan sebuah mading atau dibuatkan tempat tertentu yang untuk memasang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan murid kelas 6. Yang pertama tentang disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, terus saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, dan 8 gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, jika siswa melakukan sebuah kesalahan, ini tinggal tanya keyakinan kelasnya, ya, seperti itu. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Ya, jadi kita membuatnya tidak langsung mengenai, jadi kita istilahnya abstrak, ya, bukan sebagai peraturan harus tetap jelas, ya, tapi kalau keyakinan tidak. Terus berupa pernyataan universal tadi, ya, sudah sampaikan tadi ada 8 tadi, jadi sifatnya umum, ya, terus dibuat dalam bentuk positif, ya.
Terus sedikit saja agar mudah diingat. Ya, dari tadi kita hanya membuat 8 dan kalimatnya pendek-pendek. Jadi peraturan kan panjang sekali seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan antara kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kondisi kelasnya. Nah, itu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuatnya seperti tadi. Jadi kalau bisa buat keyakinan kelas, maka semua siswa kita libatkan. Ya. Tepuk 5. Nah, gitu. Tepuk 5. Nah, Indonesia ini sih semangat. Selanjutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, ini akan kita kembangkan. Ya, jadi namanya segitiga berarti ada 3 hal yang perlu kita identifikasi. Ya, tentang pertama menstabilkan identitas. Nah, jadi kita semua akan melakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti tadi, ya kemarin kita lakukan dulu identifikasi kesalahan itu apa. Ya, kita bantu mengidentifikasikan. Ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasannya. Sebenarnya tadi terlambat, kenapa terlambat? Nah, jadi kita tanyakan dulu alasannya. Nah, terus kita menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah ditanyakan keyakinan kelas kita apa? Ya, dia menghormati diri sendiri yang seperti itu. Nah, ini kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini contoh yang sudah kami lakukan dengan siswa kami. Silakan kalian. Bagaimana teman-teman ini? Bapak mau tanya, kamu mau tidak kenal Bapak kami hari ini? Tidak kenal. Kamu pernah? Tidak ini ya. Ya, nanti dapat kabar. Ini tidak ada di rumah. Melihat jawaban makan. Kenapa? Kalau dia ada teman-teman. Sebenarnya ini perbuatan baik, perbuatan itu tidak baik. Dia akan apa? Kesalahan. Nah, hebat kan? Ini ya. Namanya manusia melakukan sebuah kesalahan. Hanya saja. Bapak itu juga beberapa untuk melakukan sebuah kesalahan. Kita harus bisa mengubah nanti melakukan sebuah kesalahan. Bapak tidak tahu kenapa orang sampai membedakannya. Tidak ada kenapa tidak ada. Bisa tidak berapa mengambil? Oh, 12. Coba sekarang mau berubah apa tidak? Mau tahu berubahnya? Hari ini kalau mau tahu bagaimana cara berubahnya? Belajar sekolah tidak ada lagi ya. Baik ya ada. Tadi katanya kalau tidak waktu kita di awal-awal itu belajar kita pernah membuat sebuah keyakinan kelas. Tahu apa keyakinan kelas kita? Sudah kan Bapak hanya itu perbuatan itu atau tidak? Tidak. Jadi namanya perbuatan jujur. Perbuatan jujur, jadi kita sebagai manusia harus berlaku jujur. Karena yang mau berubah, terima kasih ya karena yang memperhatikan, karena yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa menjadi anak yang soleh, juga bisa mengubah orang. Terima kasih ya karena yang bisa berubah ya. Dari kita dulu ya. Ya, tadi siswa yang mencontek ya, jadi kita memberikan BP atau bimbingan konseling kepada siswa kita. Nah, ini ada kasus satu lagi ya. Sama siapa ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi kamu nggak kenal Bapak hari ini? Tidak tahu. Tadi kamu berangkat sekolah jam berapa tadi? Jam 7.30. Kalau sekolah tadi masuknya jam berapa sekolah? Jam 7.15. Tapi kamu katanya bagaimana? Terlambat. Terlambat berapa menit? 15
Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mengajak siswa kita menemukan kesalahannya, ya, dan juga kita mengajak siswa kita menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa, dan kita juga menanyakan kepada siswa apa solusinya. Nah, itu jadi siswanya menentukan sendiri. Ya, nah ini ada tanggapan dari murid setelah mendapatkan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat senang tadi berbicara dengan Pak Agung. Saya tidak akan menyampaikan lagi karena itu di perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan. Masalah saya tahu cara memperbaiki. Saya tahu cara memperbaiki. Saya tidak akan mengulangi sehingga menjadi orang yang jujur. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Pak Agung. Saya tahu cara memperbaiki kesalahan saya agar saya datang sekolah tepat waktu, sehingga memiliki komitmen terhadap waktu sesuai keyakinan kelas saya. Terima kasih Pak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu tanggapan dari siswa yang ternyata setelah diberikan bimbingan seperti itu, siswa menjadi lebih berubah pikirannya, jadi dia menganggap dirinya lebih dihargai seperti itu. Ya, coba sekarang tepuk limanya kita tambahkan kata-kata. Ya. Satu contoh, prok. Nah, makin semangat nih Bapak Ibu. Ya, tepuk lima. Satu contoh. Ya, iya. Satu contoh, prok. Nah, ya, sebagai yel kita juga ya. Tepuk lima. Lebih semangat lagi nanti buat jalan kita di kelas ya. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif ya Bapak Ibu, hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan juga profesional dan sosial yang baik, ya, di mana guru mampu berefleksi ya, pada posisi kontrolnya. Nah, saat ini bagaimana penilaian dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer, ya, ini yang kita akan goal kita. Ya, memang agak sulit mencapai posisi manajer karena kita belum bertahap ya, tapi kita yakin kita bisa menjadi posisi manajer. Nah, yang dimana menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, semoga sisi belajar kita hari ini yang membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berkomitmen Pancasila. Salam merdeka belajar. Oke Bapak Ibu, nah, sebagai Pak akhir ya, kita SDP lagi, kita tepuk ihsan ya. Nadanya Allah Maha melihat hak semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Ya, terus kita menggunakan gerakan tangan ya. Tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk depan, pundak, paha ya. Dan berulang-ulang ya. Oke, siap Bapak Ibu? Nah, kita tepuk 3 kali ya. Nanti yang kedua biasa, yang ketiga agak dipercepat lagi. Oke, siap. Allah Maha melihat hak semua kumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah lagi. Allah Maha melihat hak
Ya, udah 12? Belum? Ya, ayo kita senam yang terakhir. Enggak, kita diri di sela-sela, kita senam digoyang-goyang, ya, diputar-putar. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah apa yang kami sampaikan sudah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh beliau Bapak Agus Sunarputro Tangguwijoyo, calon guru penggerak angkatan 7. Untuk acara selanjutnya yaitu memberikan tanggapan tentang diseminasi pada siang hari ini. Monggo Bapak Ibu yang berkenan memberikan tanggapan. Silakan Bapak Rudi. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Menanggapi dari paparan dari Pak Agung tadi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita bisa membudayakan sikap disiplin yang ada di sekolah,
yang dulunya kita mungkin berpusat pada guru. Nah, itu kita ubah. Di sini kita berpusat pada anak agar nantinya kita mendapatkan umpan balik dari anak. Misalnya sikap itu ditimbulkan dari diri anak sendiri. Jadi anak merasa dirinya diperhatikan. Jadi bagaimana kita memposisikan sebagai guru untuk menimbulkan apa yang ada dalam diri anak. Misalnya tadi di kelas itu ada apa tadi? Pencontek ya. Jadi bagaimana anak timbul sendiri mengakui kesalahannya. Jadi bukan atas gurunya, ya. Jadi jangan melakukan hukuman seperti itu. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya menjadi guru untuk memposisikan diri pada siswa agar budaya positif yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudianto yang telah memberikan tanggapan tentang pemaparan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi kesimpulan untuk kegiatan pemaparan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, kita harus pertama membuat keyakinan di setiap kelas, dan kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai control manager. Semoga kita bisa menjadi guru yang bergerak dan menjadikan Indonesia menjadi lebih maju lagi. Untuk kegiatan ketiga yaitu penutup, marilah kita tutup kegiatan diseminasi pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Maaf, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bujono, guru SD Negeri 1 Conto, tempat di mana Bapak Agung bertugas. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Conto dan mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga kepada Bapak Agung yang masuk menjadi guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan dimensi yang dipaparkan Bapak Agung merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini bersifat permanen. Jangan seperti magnet, apabila ditinggal magnet, pemagnetannya akan menjadi hilang kemagnetannya. Tapi bersifat permanen, walaupun sudah hilang pengimbasannya, akan tetap magnet itu secara permanen. Mudah-mudahan dimensi yang disampaikan Bapak Agung akan menjadi motivasi karena menjadi contoh diimbas oleh Bapak Ibu guru di SDN Negeri 1 Conto, yang nantinya anak menjadi lebih disiplin, yang akhirnya akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan pengelolaan siswa dalam capaian pembelajarannya. Akhirnya meningkat di capaian atau meningkat dalam prestasi siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat Pak Agung yang telah melaksanakan diseminasi dengan baik, turut, lancar, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan Bapak Agung di SDN Negeri 1 Conto.
Menurut saya dari apa yang dipaparkan Bapak Agung mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi di kedisiplinannya itu karena faktor intrinsik, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Nah dari sini juga kami sebagai guru juga sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana kita memposisikan diri kita kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin instruktif dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Dan semoga dari adanya diseminasi ini dapat kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah satu kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.